kita semua? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat hadir di kelas ini ya, di kelas 9 Best. ya. Adik sekalian ya, kita mulai ya, seperti biasa untuk ya, supaya kita bermanfaat dan Allah marilah kita bersama-sama. Silakan ketua kelas pimpin doa teman-teman semua. Siap. Tetapi Bapak akan mengabsen dulu ya, anak sekalian. Dia Pratama hadir. Pak Albiano Khairul hadir. Muhammad Zifarian Setiawan hadir. Tianda Putra Sanjaya hadir. Alhamdulillah. Revan Farezi hadir. Muhammad Zaki Aslami Fasha hadir. Muhammad Ahmad Zakwan Hanif mana Zakwan? Oh iya. Kemudian Muhammad Hafiz Najidi hadir. Putri Maharani hadir. Syasadia Mutiara Farida hadir. Nurmalia Rutari hadir. Sasabila hadir. Resti Surya Amredi hadir. Adwa Hasna Hasifah Ashifa Al-Lutfiyah Cinta Octaviana hadir. Alhamdulillah. Ini semua ya, kawan-kawan semua ya. Allah baik, untuk selanjutnya ya, silakan anak-anakku semua berdiri. Bentar ya. Silakan berdiri. Mari kita untuk menunjukkan rasa nasionalisme, rasa bangsa kita terhadap bangsa kita, bangsa Indonesia. Yuk kita sekarang menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Indonesia Raya. Ingatkan kembali kepada kalian ya, tentang pelajaran kemarin yang sudah kita pelajari. Ya. Materi apa yang kita pelajari kemarin? Materi hukum iman. Baik ya. Nah, maka pada kesempatan hari ini ya, kemarin kita belajar tentang hukum iman, apa saja hukum iman itu. Nah, sekarang hari ini kita akan membahas salah satu daripada hukum iman, yaitu beriman kepada Allah dan Qadar ya. Nah, mungkin kita ada tahu Qadar ya. Jadi Qadar itu anak sekalian ya. Suatu kejadian ya yang sudah Allah tuliskan ya sejak dalam asal kita dulu soal Qadar itu ada ketetapannya. Kira-kira kalian bisa mengeluarkan sedikit kira-kira yang berkaitan dengan kehidupan sehari Qadar. Ya. Baik ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, Bapak akan membacakan daripada tujuan pembelajaran kita, ya, agar kalian bisa paham tentang pelajaran kita hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan konsep, mengaitkan dengan pengalaman serta menunjukkan tawakal, ikhtiar, dan syukur. Setelah kita tahu apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini,
maka untuk lebih mengenal kembali ya, pemahaman kita pada materi kita hari ini, kita akan sama-sama ya, sebelum kita masuk dulu ya, sebelum kita masuk dulu materi kita hari ini ya, karena teman sekalian kita harus belajar dengan gigih ya. Nah, maka itu harus kita selalu bermotivasi, selalu ada motivasi dalam diri kita ya, agar kita belajar kita selalu giat ya. Jangan kendor, jangan patah semangat ya. Jangan semangat apa ya, motivasi kita. Artinya ada salah satu patah dalam Arab itu mengatakan qalibul ilmi minal ilah ya, menuntut ilmu itu dari bayan sampai yang kita harus belajar seumur hidup kita ya, belajar karena ilmu seperti yang kita terkait dengan bahasa tadi ya, Allah akan mengangkat derajat orang yang ya, harus belajar dengan gigih ya. Maka itu harus kita selalu bermotivasi, selalu ada motivasi dalam diri kita ya. Ada salah satu patah dalam Arab itu mengatakan qalibul ilmi minal ilah ya, menuntut ilmu itu dari bayan sampai yang kita harus belajar seumur hidup kita ya, belajar. Masuk ke materi kita, yang pertama adalah menyimak video pembelajaran tentang beriman ya, kepada. Jadi sambil kalian melihat video itu silakan catat ya, catat apa yang penting dari video itu, apa yang kalian bisa ambil hikmahnya dari kalian menyimak video pembelajaran ya. Silakan disimak kemudian dicatat ya. Ya, silakan kita buka video pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, saya akan membagikan materi tentang beriman kepada qadar dan qadar. Tahukah kalian apa yang ada pada kalian? Apa sih yang dimaksud dengan qadar dan qadar serta perbedaan daripada qadar dan qadar? Ya. Mungkin salah satu ada yang bisa menjawab dari kalian menonton dan melihat video pembelajaran tadi, tidak terbayang pengertian dari qadar dan qadar, kemudian juga perbedaannya. Ya, siapa yang bisa tunjuk tangan? Ya, silakan. Silakan. Siapa namanya? Cinta. Ya, silakan. Menurut cinta itu dalam bayangan kita itu apa sih pengertian qadar, kemudian perbedaan dari qadar? Sinta. Jadi menurut Sinta mengatakan bahwa Allah itu adalah sesuatu yang sudah tertetapkan sejak zaman asli, sejak zaman sebelum semua diciptakan, ya, sesuai dengan itu tadi. Nah, Allah itu adalah terdapat yang terjadi, ya. Perbedaannya itu dia. Kalau Allah itu sudah terjadi, ya. Kalau Allah itu adalah sudah terjadi. Baiklah, kayaknya pada ngantuk semua ya. Baiklah, coba kita main dulu. Sebelum kita mulai pelajaran kita main dulu ya. Kita main game dulu. Yang game apa ini ya? Coba kita menyebutkan nama hewan ya. Yang mudah-mudahan ya. Nama hewan misalnya bebek dan ayam. Ya, bebek kan? Menyebutkan bebek dan
ayam. Jadi perintahnya adalah ya lakukan apa yang Bapak sebutkan ya. Lakukan apa yang Bapak sebutkan, perintahnya ya. Paham ya? Sebutkan kita menyebutkan nama hewan, background hewan ya. Lakukan perintahnya. Lakukan apa yang Bapak sebutkan ya. Lakukan apa yang Bapak sebutkan ya. Bebek, ayam, bebek, ayam, ayam, bebek, bebek ayam, ayam bebek, ayam. Berapa jumlah ayam? Lakukan seperti yang Bapak sebutkan ya. Bebek, hewan, ayam, bebek, ayam bebek, ayam, berapa jumlah bebek? Perintahnya apa tadi? Ya, lakukan apa yang Bapak sebutkan, katakan ya. Berarti apa yang Bapak sebutkan itu yang kalau misalnya Bapak bilang berapa jumlah ayam, kalian belum bilang berapa jumlah ayam. Jadi sebut ya. Satu lagi ya, kita tepuk tangan dulu. Tepuk tangan pagi, siang, dan malam. Pagi tepuk 1, siang tepuk 2, malam setengah. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Iya. Sekarang ditanya sekarang. Awal. Ya, ditanya. Tepuk malam, tepuk siang, tepuk pagi, malam, siang, malam, pagi. Kita lanjutkan. Kemudian sekarang Bapak akan membagi kalian berkelompok ya. Karena jumlah kalian kita masih orang, maka kita akan bagi 5 ya. Kalau ada 5 akan tugas masing-masing yang akan lakukan. Nanti setiap kelompok ya akan ada tugas ya. Ada tugas proyek ya. Tugas proyek untuk mempresentasikan ke depan, yaitu kita akan membuat poster ya, poster tentang beriman kepada Allah. Kemudian ciri-ciri apa saja yang menandakan kita beriman kepada Allah dan maka kita akan bagi 5 ya. Ada 5. Ini kelompok berapa? 1. Kelompok berapa? 4. Kelompok berapa? 5. Berapa? Ya. 3. Kelompok berapa ini? 2. Ya. Baik. Jadi ada kelompok ya. Nah, dari 5 kelompok ini kalian akan Bapak beri tugas untuk membuat ya ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah dan Tuhan. Ya. Silakan kalian berdiskusi ya dengan teman masing-masing ya. Masing-masing apa sih ya ciri-ciri daripada orang-orang yang beriman kepada Allah dan Tuhan. Silakan. Kalian, sudah semua ya? Sekarang siapa yang mau mempersembahkan pertama? Ya, dari kelompok mana? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Atau betul atau tidak? Betul atau tidak dari antara kawan nomor satu? Betul ya? Betul ya. Ada yang ingin menambahkan? Selain dapat komputernya? Ya, kelompok 5. Ya, maju silakan. Ya, yang lain 5 ya. Yang 5 asal pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan tadi. Ciri-ciri orang yang beriman pada qadar dan qadar. Tidak melulu kita ketika mendapatkan musibah dan menerima kenyataan dengan lapang dada. Ya. Apa pendapat ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya, bersyukur dalam kondisi senang atau duka. Yang kedua, menyadari bahwa semua ketetapan Allah adalah terbaik. Itu saja presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tepuk tangan, beri aplaus untuk dia. Ya, baik, ya kita lanjutkan kelompok berapa? Maju, kelompok berapa? 4, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4. Perwakilan kelompok 4 ini mempresentasikan tentang ciri-ciri contohnya qadar dan qadar. Ketika mendapatkan juara umum, kita tidak boleh sombong pada teman. Ya, terus Kedua, bila menyentuh hafalan ditolak tidak boleh putus asa. Jangan putus asa dan tidak boleh sombong. Iya. Sudah 3 ya? Demikian. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan dulu dong. Baik ya, kelompok 5. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah perwakilan dari kelompok 5. Setelah kami berpikir dan berdiskusi, salah satu ciri orang-orang yang beriman kepada qadar adalah evaluasi diri dan doa. Contohnya, yang pertama kita berzikir untuk memperbaiki kesalahan, yang kedua berdoa agar diberi dari Tuhan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan kembali untuk kita. Alhamdulillah, kalian presentasikan hasil ini vaksin sekalian. Dan ini nanti tugas kalian membuat poster ya sekalian. Nanti poster itu adalah sebaik mungkin kelompok ya, kelompok ya. Yang tadi yang sama. Nanti yang tengah ini ya. Nah, ini tengah ini beriman kepada qadar. Yang tengah. Nanti yang pinggirnya ya, undesign ya, sebagus mungkin. Nah, sini ada kemas diri, kemudian di sini tidak sombong, terus ini bersyukur, kemudian di sini bertawakal, yakin. Jadi buatlah sebagus mungkin poster ya, yang kalian akan ditandakan ya. Mencoba untuk memberikan kalian lembaga kegiatan ini untuk mengetahui dalam mana kalian memahami dari materi kita hari ini ya, dan berbentuk isian ya, silakan isi ya, masing-masing isi, tulis nama ya, tanggal, silakan baca soalnya dengan baik, kemudian isi pertanyaan soalnya. Ya, sudah selesai. Sudah isi. Silakan kalian buka kertas.
Nah sekarang kita buka Al-Quran, silakan kita buka. Kemudian buka surat Al-Maidah ayat 23. Ayat apa? 23. Kemudian kalian baca, ya. Kemudian oleh telah baca, lalu kalian simpulkan, ya, simpulkan apa yang terkandung di dalam ayat ke-23 surat Al-Maidah tersebut. Kalian baca, kalian pahami, kalian baca, kalian pahami, kemudian kalian simpulkan, ya, apa yang bisa kalian simpulkan dari ayat 23 surat Al-Maidah yang kalian bahas. Ayat tersebut, ya, apa yang kalian simpulkan dari ayat 23 surat Al-Maidah tersebut. Ya, sudah selesai? Sudah selesai. Kalian bukan pertama. Kita sekarang semua. Ya, setelah Bapak melihat tadi bahwa dari pertemuannya, dari simpulan tadi, ya, simpulan yang kalian lihat di ayat itu tadi, dan ini ya alhamdulillah, ya. Ini rata-rata menjawab, ya, bahwa simpulan dari ayat 23 ini, ya, bahwa orang-orang yang bertawakal itu adalah ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah dan Allah. Ya. Kita sudah belajar bersama kelompok, ya. Nah, kemudian kita sudah ada proyek yang nanti kalian buat, ya, di rumah masing-masing kelompok, ya, membuat proyek tentang poster, ya, sama dari beriman kepada Allah dan Bapak ingin bertanya sedikit, ya, kepada kalian, ya, kepada kalian tentang apa yang kita pada hari ini. Coba kira-kira contoh, ya, kasih contoh tentang Allah dan Allah yang mungkin bisa kalian alami di kehidupan kalian. Menceritakan tentang aplikasi dalam sehari-hari ada? Ada? Ada. Nanti kalian sudah paham, ya. Paham tadi, ya. Kalau begitu, kalau sudah paham, kita akan tutup, ya, pertemuan kita pada kesempatan ini, sekalian. Kemudian setelah kita memahami daripada mempelajari daripada materi produk-produk ini, ya, sekalian, kita akan menambah, ya, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketetapannya, berarti kita tidak mungkin kita depresi, ya, tidak mungkin kita stres. Ya, orang-orang yang depresi, orang yang stres itu bermula kan tidak ada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Mungkin karena ada sesuatu yang belum tercapai, yang tidak tercapai, stres, ya. Kenapa kok tidak tercapai sebenarnya? Ya, tidak percaya kepada Allah. Ya, memang itulah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan tentunya kalau ada sesuatu yang tidak enak pada diri kita, ada sesuatu yang menimpa kita musibah, itu bukan karena Allah benci atau tidak sayang kepada kita, tetapi ada hikmahnya, ya, untuk kita. Karena Allah itu Maha Tahu.
Insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Itu yang mungkin yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini, ya, tentang materi beriman kepada Allah dan kalian sudah bersama kita belajar hari ini. Apakah pelajaran pada hari ini sangat menyenangkan? Ya. Ya, tepuk tangan dulu. Terima kasih atas waktunya, sekalian. Bapak ingin menegaskan kembali kepada kalian agar Bapak itu bisa yakin kalau kalian itu sudah paham. Bapak itu yakin, ya, kalau kalian sudah paham materi yang Bapak sampaikan pada hari ini, ya, kita kan sudah tadi sudah belajar nih, yang belajar tentang waspada. Kita sebutkan bukti beriman kepada orang-orang seperti apa? Bukti beriman kepada orang-orang. Ya, coba mempercayai. Ya, bukti beriman. Bertawakal. Apa lagi? Bersyukur. Apa lagi? Ya, apa lagi? Berusaha ikhtiar. Sama ya, ikhtiar sama ya. Apa lagi? Evaluasi. Senantiasa evaluasi. Terus apa lagi? Selalu berdoa. Nah, selalu berdoa kepada Allah. Semoga kita diberikan takdir yang terbaik. Ya, ini ya. Kalian alhamdulillah paham ya? Kalian karena waktu sudah habis. Bapak karena sampai ke sini, pembelajaran kita hari ini untuk paham ya? Kalian karena waktu sudah habis. Bapak karena sampai ke sini, pembelajaran kita hari ini untuk kita sama-sama melalui kembali ya, insyaallah kita mendapatkan ilmu yang baru agar kita dengan yakin ya akan kepada ini kita menjadi hamba Allah yang taat akan perintah Allah ya, dan kita akan berjumpa kembali di minggu depan ya, dengan materi yang baru ya. Materi apa materinya? Materi apa materinya? Ya, dengan materi mengenal imam mazhab. Imam mazhab. Terus tadi selengkapnya nanti kita pelajari di buku yang akan datang. Ya. Demikian Bapak sampai di sini dulu untuk kita ini. Mudah-mudahan Allah memberi. Bapak ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Langsung sholat ya. Langsung sholat ya. Iya.